Bayangin ya, satu kamar yang biasanya cuman berapa ya, 1,6 juta satu malam, ini sekarang bisa dijual sampai 48 juta, sampai 3.000 dolar satu malam. Stadion sih, keren. Stadion the best in dual. Kalau stadion, infrastruktur udah best semua ya. Nggak usah kita bahas. Ini logistik Itu yang jadi masalah. Ada yang favorit, ada yang lemah. Ini lebih merata maksudnya. Kalau ini lebih merata. Untuk nomor 2, 3, 4. Nggak bisa diprediksi. Kalau Brazil pastilah. Tidak bisa diprediksi. Bener nggak bisa diprediksi. Anda bisa ngebayangin nggak? Casemiro berdua sama Fred. Come friend. Ya, jumpa lagi dalam acara kami Road to Qatar 66. Jadi saya masih bersama Coach ini 2 minggu lagi kita Piala Dunia akan digelar di Qatar ya. Tanggal 20. Tanggal 20 ya, 2 minggu 3 minggu lagi. Jadi ini persiapan tuan rumah ya. Kemudian ketakutan bisa ditampung atau diperkirakan lebih dari 1 juta penonton akan datang ke Qatar, Coach. Ya, betul sekali dan mereka sangat kesulitan dengan akomodasi. Hotel ya, dengan akomodasi sampai bikin tenda, sampai bikin barak, sampai bikin kapal disewa ya, floating hotel dan ya. Itu udah full. Bahkan keputusan terakhir yang diambil adalah tidak memperpanjang para migran-migran ya. Para migran-migran. Para pekerja-pekerja diusirin dari apartemen. Ya. Jadi untuk gue ini bukan sesuatu yang positif ya untuk Qatar, tapi karena mereka saking stresnya, nggak tahu harus ngapain aja. Jadi para migran itu sekarang protes karena mereka bilang kita yang bangun stadion, kita yang bikin fasilitas, kok pas hari hanya kita diusir. Kasarnya diusir udah kelar. Iya. Kalau kerja yang migran-migran kan bisa work from anywhere lah. Ya, cuman the point is mereka diusir itu dalam waktu dekat. Jadi benar-benar nggak ada persiapan. Bahkan ada yang dikeluarkan dari rumah dan mereka tinggal di depan apartemennya. Di jalanan. Tapi ada juga yang happy, Coach. Ada teman gue punya apartemen di Doha yang selama ini nggak terlalu maksimal, dipakai sendiri, disewain mahal banget. Disewain mahal. Jadi dia kemana? Dia ke Dubai, dia ke Abu Dhabi, dia traveling kemana-mana gitu. Bahkan mereka juga, pemerintah juga minta kepada penduduk Qatar untuk meng-Airbnb-kan tempat tinggalnya. Tapi yang respon itu hanya 25%. Jadi mahal semua, kaya semua. Nggak butuh duit. Butuh duit. Orang kalau penduduk aslinya kan kaya semua. Ya, dan bahkan mereka pun juga mau nonton di situ. Jadi gue nggak tahu next step apa yang dilakukan oleh pemerintah Qatar. Tapi kayaknya mereka udah bener-bener mentok. Bayangin ya, satu kamar yang biasanya cuman berapa ya, 1,6 juta satu malam. Ini sekarang bisa dijual sampai 48 juta, sampai 3.000 dolar satu malam. Ini sekarang 3 minggu lah, let's say. Gue 3 bulan yang lalu itu cek, karena kan gue ada rencana untuk ke sana. Gue cek, gue buka booking.com seperti biasa. Itu yang available 40 juta ke atas. 40 juta semalam? Semalam ke atas. Gue sampai kelihatan, Oke. Case close, bubar. Udah. Itu 3 bulan yang lalu loh. Oke. Apalagi sekarang dan waktu itu belum ada niat untuk bikin barak, untuk bikin tenda. Sekarang kan dibikin. Walaupun tenda itu gue denger juga nggak terlalu mahal. Let's say 3-4 juta lah. Cuman fasilitas sangat minim. Hanya yang barak kayak militer itu kayak apa ya? Kayak kos-kosan kecil lah. Mereka bangun di dekat gurun pasir, itu juga belum jadi. Jadi nggak tahu apakah jadi atau keburu kepepet atau nggak. Intinya adalah, gue lihat panpelnya Qatar ini nggak siap. Mereka tidak siap dan mereka panik. Karena mereka stadion lakukan, sih, keren. Stadion the best in dual. Kalau stadion infrastruktur udah best semua ya. Nggak usah kita bahas. Ini logistik itu yang jadi masalah. Kebayang ya, apa official, tim, ya player segala macam, itu aja begitu banyak negara, semuanya juga harus ditampung. Satu tim aja itu 50 orang. 50 orang, minimal 50 orang. Belum fans-fansnya, dan yang bikin lucu, ini pertama kali gue denger,
ini yang baru kita bahas kan akomodasi yang apa namanya, yang keteteran, oke? Dan menurut gue ini bukan hal yang positif, karena berita ini pun sampai ke luar negeri. Oke, gue baca di media Belanda, media Inggris, dan ini benar-benar terjadi. Nah, jadi mereka harus mencari solusi bagaimana mengangkat image-nya. And you know what they did? Mereka kumpul, yang ikut kan 32 negara. Oke. Dari 32 negara, mereka kumpulkan 200 fans leader. Masing-masing? Jadi ketua fans. Total 200. Di Belanda itu ada dua orang. Dari 32 peserta. Nah, 2 orang ini, kalau kasusnya di Belanda, disuruh milih menseleksi 50 fans. 50 fans ini dibiayain. Akomodasi, pesawat, nonton pertandingan, full dibayain. Dalam keadaan mahal begini ya? Ya, dalam keadaan seperti ini. Tujuannya apa? Biar mereka mengangkat, mempromosikan Qatar. Oh, jadi buzzer. Jadi buzzer. Jadi dalam kontraknya, situ tertera bahwa kalau ada hal yang negatif keluar dari situ, mereka langsung di-cut. Untuk mereka sendiri? Untuk mereka. Jadi harus mengabarkan yang baik-baik aja? Harus mempromosikan, karena dan hal kayak begini gue nggak pernah dengar. 40 tahun gue nonton bola, gue tidak pernah dengar ada sebuah organisator yang mendukung, membayar orang untuk mempromosikan eventnya. Satu untuk gue agak aneh. Dan di Belanda ini heboh. Jadi banyak talk show kayak ILC atau apa talk show TV yang top lah. Itu dibahas. Yang dibahas juga masalah apakah pemerintah Belanda mengirim delegasinya atau tidak. Ini sempat jadi rame di Belanda. Jadi biasanya raja yang berangkat. Koning Willem-Alexander dengan queen-nya berangkat. Tapi ada masanya di mana dilarang sama pemerintah. Karena human rights. Karena human rights banyak meninggal. Hanya, ini lucu lagi. Banyak meninggal waktu pembangunan. Waktu pembangunan. Jadi mereka bilang, mayoritas dari kabinet bilang, enggak boleh pergi karena kita harus respect human rights. Gue sih untuk kalau kita tahu budaya Belanda, paham lah. Tapi yang lucu, semenjak perang Ukraina, mereka kesulitan gas kan. Dan Qatar membantu menjual LNG ke Belanda, liquid natural gas. Akhirnya PM-nya Rutte bilang, kita nggak bisa nggak datang. Kalau kita nggak datang, nanti kita merasa nggak di-respect, bisa kesulitan. Jadi akhirnya yang tidak setuju menggerutu, tapi memperbolehkan. Jadi akhirnya rajanya ini berangkat. Jadi banyak faktor, entah politik. Ini yang menariknya ya. Kemanusiaan, buzzer atau apa, itu semua terjadi dalam event ini karena juga event ini kan pertama kali dibikin di bulan November-Desember. Untuk pertama kali, selama sejarah Piala Dunia. Selama sejarah Piala Dunia tidak pernah terjadi. Jadi, dan saya pikir juga termahal nih. Pasti stadion itu dibangun baru semua. Pasti. Stadionnya paling mewah, gila stadion. Kalau soal duit, gue tidak ragukan. Mereka itu unlimited dan mereka mau show off dong. Ya kan? Kapan lagi diadakan di Timur Tengah? Pertama kali dan mungkin terakhir kali mereka show off. Itu untuk gue sih masuk akal. Cuman yang gue lihat terlalu banyak kejadian di luar lapangan yang membuat entah itu positif, entah itu negatif. Tapi ini bagian dari kemeriahan, bro. Iya, mungkin. Yang membuat event ini jadi lebih heboh. Orang bisa lihat dari, kalau di negara barat lebih lihat dari sisi negatifnya. Human rights dan lain. Tapi gue lihat dari sisi negara lain mungkin nggak begitu peduli dengan human rights. Mungkin mereka lebih peduli, ya kita tahu bahwa orang Indonesia kan banyak yang kaya. Mau pergi ke sana. Mereka peduli dengan akomodasi, ngurusin. Jadi banyak hal yang terjadi lah. Jadi whatever it is, ada yang barangkali bertanya, ya saya kan berapa kali juga membuat multi event ya. Jadi terlibat dalam multi event, SEA Games, PON, segala macam, di mana tuan rumah habis-habisan. Termasuk dulu ekstrim, dulu ada Olimpiade di Montreal. Itu ruginya gila-gilaan Kanada, ya. Padahal tidak ada satupun medali emas. Kenapa orang berebut jadi tuan rumah? Jadi kayak Qatar nih bro, mereka spend $1 billion. $1 billion. Bangun facility, stadionnya berapa? 6 atau 8, keren semua. Tapi apa yang mereka dapat? After pasca dari event,
Jadi inilah promosi pariwisata. Iya, betul. Ya, nanti setelah itu ya Qatar akan menjadi makin populer dan orang akan mulai liburan ke sana. Selama ini kan kita cuma ke Dubai, Abu Dhabi, betul. Jadi sekarang mereka sudah akan ke Doha. Saya kemarin waktu perjalanan ke Amerika sempat mampir di Doha Airport. Doha. Wow, luar biasa berubah ya. Jadi menurut saya inilah ya, jadi kenapa orang habis-habisan menjadi tuan rumah Olimpiade, tuan rumah Asian Games, tuan rumah Piala Dunia, karena the rest setelah itu mereka biasanya akan dapat multiplier effect in economy. Ya betul, karena banyak orang yang mungkin tidak pernah ke Qatar. Mereka tahu Qatar. Kalau seandainya mereka puas, mereka datang lagi. Seperti yang kita lakukan untuk Piala Dunia U20. Banyak sekali orang yang belum pernah ke Indonesia. Mereka ke sana untuk nonton bola, dan kalau mereka suka, mereka akan datang lagi. Ya, jadi ini investment jangka panjang. Dan investasi pun akan masuk. Oke, sebelum kita membahas grup G rasanya sekarang ya, kita akan ingatkan dulu ya. Kita umumin dulu pemenang giveaway episode lalu yang akan mendapatkan satu voucher senilai 799.000 ya dari Next Parabola. Ya, selamat untuk Persija_Insight. Dan buat yang lain jangan bersedih, kita masih ada giveaway loh dari Next Parabola berupa satu voucher nilai 799.000. Dengan voucher ini tentunya kamu bisa nonton World Cup Qatar 2022 dan channel-channel lain seperti BBC, Discovery, MTV, dan masih banyak lagi. Caranya gampang ya. Kamu tinggal jawab pertanyaan ini. Apa nama bola resmi di Piala Dunia 2022 kali ini? Sekali lagi, apa nama bolanya ya, bola resmi di Piala Dunia 2022 kali ini? Segera kirim jawaban kamu via DM IG R66 Media beserta data diri ya. Namun pastikan dulu ya kamu sudah follow akun IG dan Twitter Next Parabola_TV dan tentunya akun R66 Media ya. Pemenangnya akan diumumkan di next episode dari Qatar 66 ya. Buruan kita tunggu. Kalau masih nggak dapat bisa nonton Just Talk, karena gue juga ada voucher yang harus giveaway. Boleh ya. Dan jangan lupa selama Piala Dunia kita kerjasama juga dengan Next Parabola akan juga melakukan nobar. Ya, gue saing sama Coach, tapi kita nggak bersaing. Segmennya beda-beda. Nonton dia bayar. Gue untuk member. Nonton dia bayar. Ini orang makin sini makin mata duitan. Sah-sah aja ya. Iya dong. Mumpung lagi laku. Dia kalau Piala Dunia tiap bulan orang ini kaya raya. Mungkin jalannya udah nggak nampak kali. Kemarin jadi lo makin populer sekarang ya. Iya. Gue dengar kemarin di imigrasi dilayani dengan gampang ya, karena orang imigrasi minta foto lu semua. Karena ya banyak yang tahu ternyata. Jadi ya walaupun gue ikut bikin janjian juga lewat aplikasi dan lain-lainnya. Tapi sedikit dipergampang. Terima kasih. Selamat menikmati jadi orang terkenal. Capeknya diajak foto ya. Supaya lo nggak bosan aja. Ya, apalagi Arsenal lagi naik sebentar. That's part of the game ya. Ntar lagi juga jatuh ya. Enggak. Masih lama. Kita enjoy the moment. Enjoy the moment sebelum jatuh ya. Asal jangan niban MU aja. Oke. Kita akan bahas grup G, grup yang dikatakan menarik karena di sini ada calon juara dunia yaitu Brazil ya Coach ya. Dan ada Serbia yang tidak kalah menariknya, ada Swiss dan ada Kamerun. Kamerun ini ya Kamerun. Dulu top tuh. Kamerun itu dulu Piala Dunia tahun 90-an top tuh. Saya tahu banget namanya Makanaki ya. Eto'o. Omar Biyik. Iya. Omar Biyik. Sekarang tuh makin kesini makin turun ya Coach ya. Dan ini bukan, gue perhatikan ini bukan cuman Kamerun ya. Cote d'Ivoire, Ivory Coast. Nigeria. Nigeria. Ya sekarang Ghana. Wah dulu mah sangar-sangar ya. Iya, itu dulu sangar-sangar. Jadi banyak sekali negara-negara yang dulunya bagus, at least punya generasi. Maroko dulu ya. Aljazair. Maroko, Aljazair. Lebih ke Aljazair. Maroko agak susah, lebih ke Aljazair. Itu semua menurun. Sekarang naik apa? Senegal ya. Senegal cuma ngandelin Mane sama si Mendy. Jadi yang lain juga biasa-biasa aja. Keita. Dulu kalau gue bilang persaingan itu nggak jauh beda sama. Coach, dulu gue seluruh pemain Kamerun itu gue hafal loh. Iya. Iya, ya apa Okocha, macam-macam nama ya.
Kalau namanya Raja Kuis harus hafal ya. Hafal ya. Kalau gue nggak hafal itu. Dia ngapalin masuk subsnya berapa gitu. Kena 30.000. Manusia 30.000. Tapi pengalinya yang mengerikan ya. Ya, betul. Betul. Oke, kita mulai dari calon juara dunia bagi banyak orang dan favorit banyak orang, yaitu Brazil dengan pemain-pemainnya. Saya pikir gila ya, Coach ya. Ada Neymar, ada banyak banget. Ada Thiago Silva, ada Rodrigo, Vinicius, Arsene Becker, Anthony pakai ya? Richarlison. Tapi Firmino. Gue bilang Brazil ini masuk 4 besar, tapi untuk gue bukan favorit juara dunia. Kenapa, Coach? Kipernya dua-dua keren loh. Betul, kiper keren. Lihat pemain belakangnya dan pemain tengah. Gue bilang kualitasnya biasa aja. You cannot rely on Thiago Silva. Tapi kalau penyerangnya gila semua. Penyerangnya gila. Mereka bisa bikin 2 tim. Bisa bikin 2 tim ya. Kalau dibilang penyerang itu mungkin ada 8 yang bisa masuk ya. Tengah ada Casemiro dong. Iya, betul. Cuman hanya Casemiro cannot. Ngerti nggak? Anda bisa ngebayangin nggak Casemiro berdua sama Fred? Fred. Di MU aja sama Tena nggak dikasih itu. Lu jangan nyebut nama itu, kenapa sih? Gue langsung infil gue. Di MU aja Eriksen sama. Tapi kadang dia bagus loh. Kalau nggak, ya sebagai subs oke. Cuman gue sering pantau ini tim ya. Gue melihat ini tim kayak PSG. Mengandalkan 3 pemain tengah depan. Brazil itu kayak PSG mengandalkan 3 pemain bintang depan. Tengah belakangnya biasa-biasa aja. Nggak jelek. Kiper top. Gue setuju. 2 kiper malah yang top ya. Tapi kita juga lihat performanya Alisson musim ini. Nggak kayak 2-3 tahun yang lalu. Iya kan? Musim ini agak lebih cepat kebobolan. Ederson sama ceritanya, nggak kayak 2-3 musim yang lalu, karena pemain City meningkat aja, sehingga Ederson kelemahannya nggak begitu kelihatan. Ketutup ya. Jadi untuk gue Brazil, kalau dibilang calon, gue masih bisa terima, tapi bukan calon yang terkuat untuk bisa memenangi. 4 besar lah ya. 4 besar masuk. Tapi lo kalau megang Belanda lebih jauh lagi, bro. Believe my prediction. I don't believe. Jangan kaget nanti. Ini tolong direkam ya. Nanti kita setelah Piala Dunia kita potong lagi edisi ini. Taruh jersey aja ya. Tapi saya tahu bahwa Brazil dari dulu penggemarnya di Indonesia banyak banget ya. Karena permainan indah ya, Jogo Bonito. Karena permainannya indah skill banget. individu. Samba ya. Tapi dunia juga membuktikan 2014 pada saat mereka menjadi tuan rumah, Jerman dan Belanda membuktikan bahwa lu nggak bisa ngandelin skill individu. It's about teamwork. Di kandang mereka diobok-obok sama Jerman, untuk rank 3 diobok-obok sama Belanda. Di kandang mereka sendiri. Ya, ini yang jadi masalah dengan Brasil. Gue lebih condong ke Argentina, yang bermain lebih kompak, lebih solid. Kalau Brasil lebih ngandelin skill. Dan Messi lagi matang-matangnya sekarang. Messi lagi bagus-bagusnya. Kalau Brasil lebih ngandelin skill. Terlalu banyak skill di sepak bola modern. Gue nggak yakin bisa jadi juara dunia dengan hanya skill. Oke, ini yang menarik untuk kita cermati. Seberapa jauh Brazil bisa melaju, ya? How far can they go? Gue bilang maksimal semifinal. 4 besar. Ya. Oke, kita ke tim kedua dari Serbia. Ini pemainnya lagi top ya, Mitrovic ya, lagi ngegolin cukup banyak ya, Coach. Serbia ini tidak ikut Piala Eropa terakhir karena mereka ngedrop banget. Terus somehow gimana mereka kembali bangkit lagi. Leadernya itu ya bukan hanya Mitro, tapi kalau gue lebih ke Dusan Tadic. Ya. Ajax ya. Tapi kita juga tahu banyak sekali pemain yang senior. Ada lagi Luka Jovic loh di Fiorentina ya. Jovic juga. Sama Vlahovic. Matic. Terus ada berapa pemain yang kita kenal. Tapi juga bukan pemain yang top banget lah. Jovic kita tahu gagal total di Madrid, akhirnya pindah. Cuman kalau kita melihat grup ini semua, Brazil, Serbia, Swiss, Kamerun, ini grup paling berat. Untuk? The whole Piala Dunia. Kalau Brazil pasti masuk dong. Enggak. Grup paling berat, pesertanya. Saingannya itu paling berat. Kalau kita lihat grup, semua grup, ada 8 grup kan. Pincang ya yang lainnya. Itu lebih, ada yang favorit,
ada yang lemah. Ini lebih merata maksudnya? Kalau ini lebih merata. Untuk nomor 2, 3, 4? Nggak bisa diprediksi. Kalau Brazil pastilah. Tidak bisa diprediksi. Benar-benar nggak bisa diprediksi. Brazil kalau kita lihat Swiss ini giant killer loh. Tahun lalu Prancis di kick. Juara dunia. Jadi kalau juara dunia bisa di kick, kenapa apa yang dimenangkan Brazil? Iya kan? Kalau Prancis bisa kick, Brazil aja bisa. Kamerun, kita tahu generasi agak menurun, tetap mereka tidak bisa dimenangkan. Cuman the problem dengan Kamerun adalah gaya mereka itu tim-tim Afrika itu mengikutin Brazil. Banyak skill individu. Tapi karena gaya style mainnya beda, kalau lawan Kamerun gue bilang Brazil menang. Hanya lawan Serbia sama Swiss, gue nggak berani bilang Brazil pasti menang. Di sini yang justru bahaya, bisa kesandung. Kalau dia seri lawan Brazil, seri lawan Serbia, seri lawan Swiss, menang lawan Kamerun, tinggal lihat goal difference. Masuk akal kalau gitu. Kemudian Swiss juga ada Granit Xhaka, ada Shaqiri lagi on fire. Tiba-tiba Shaqiri ini main di klub itu jelek, mau di Liverpool, di mana dia main di Prancis. Di timnas bagus. Iya, selalu gitu. Di timnas itu selalu bagus. Dan apa ya? Ya berdua orang ini yang mengangkat Swiss. Granit Xhaka sama Shaqiri dan mereka ini salah satu tim, kalau gue bilang Swiss sama Ceko itu dua tim yang sering kali mengalahkan tim besar. That's why Swiss pun tidak bisa diremehkan. Benar nggak bisa diremehkan. Walaupun banyak sekali bukan pemain asli ya. Ini kan keturunan Arab semua nih, Saka ya. Shaqiri. Bukan Arab, Balkan. Shaqiri juga ya. Jadi menurut saya ini menarik. Kamerun ya kita ngelihat nggak ada terlalu bintang yang mencuat banget ya, coach. Nggak kayak dulu ya. Ya, betul sekali. Dulu ada Eto'o, gila loh pemain terbaik dunia. Generasi negara-negara Afrika ini juga menurun. Seperti generasi Eropa. Cuman stoknya di Eropa itu kan jauh lebih banyak. Mereka benar-benar mengandalkan pemain yang ada di Eropa. Pemain lokal nggak bisa diandelin. Liganya terlalu lemah. Nah, sementara pemain luarnya yang bermain di luar di Eropa banyak sekali, ratusan. Hanya klubnya itu klub menengah ke bawah. Yang benar-benar di klub papan atas itu nggak banyak. Tapi kalau pelatihnya bisa meramu ini as a team, jadi Kamerun, Swiss sama Serbia harusnya kalau pelatihnya bagus itu beda tipis. Tapi kalau mereka bermain sesuai yang mereka selalu lakukan, bermain cenderung ke Brazil, ya dihabisin ini Kamerun. Setuju saya. Jadi kalau begitu, lo ingin mengatakan bahwa Kamerun yang least favorite? Least favorite. Ya, yang paling untuk lolos. Ya. Tapi namanya juga bola ya? Ya, betul. Anything can happen. Anything can happen. Arsenal sekarang tahu di puncak. Kapan naiknya gua nggak tahu. Tinggal nunggu jatuhnya. Dan Arsenal stay di puncak. Nunggu jatuhnya aja. Dan kemarin ada tragedi ya, satu bintang dunia kemungkinan tidak bisa bermain, itu Rafael Varane ya, dalam cedera yang sangat dramatis ya, coach. Dia nangis tuh. Karena dia nangis itu mungkin rasa takut ya, tidak bisa masuk di Piala Dunia. Dan kalau dia fit on time, match pertama dia pasti nggak bisa main. Match kedua mungkin cadangan ya. Tapi yang jadi masalah ini bukan Varane doang. Gue lihat Prancis ini lagi dilanda banyak musibah soal masalah cedera. Pogba pasti nggak bermain sekali. Iya. Dan baru kemarin itu Son cedera ya. Son di Champions League cedera. Gue nggak tahu separah apa. Apakah dia bisa ikut Piala Dunia? You never know what is happen. Apalagi Liga ini kan sampai tanggal 12. Jadi menjelang tanggal 12, anything can happen. Karim Benzema juga dianggap tidak fit ya. Belum fit sehingga Carlo Ancelotti mengistirahatkan dia. Memberikan kehormatan dia harus bermain di Piala Dunia. Yang penting itu kan adalah kalau untuk Perancis ya, kalau kita bicara sekarang pemain yang cedera, yang Perancis banyak mengalami itu. Itu mereka kehilangan, kalau gue bilang itu Kante sama Pogba. Kante cedera, sama Pogba cedera, ya. Dan pemain depannya juga ngandelin Mbappe, karena Griezmann sama Giroud pun juga udah tua dan nggak terlalu perform kayak sebelumnya. Hanya mengandalkan, dan kita tahu juga semuanya kayak tahun lalu Mbappe ini nggak konsisten. Kadang main luar biasa, kalau dia bermain luar biasa nggak ada defender yang bisa berhenti. Bisa tahan.
Tapi kalau dia lagi jelek, nggak keturunan juga. Ampas di lapangan. Dan emosinya agak-agak belum terkendali, belum betul, stabil. Betul. Anak kecil. Oke, itu apa episode ini ya. Masih dalam episode Road to Qatar 66 dan kita makin menyambut Piala Dunia yang dalam bilangan hari doang. Persiapkan, silakan beli jersey sebanyak mungkin, silakan cari-cari tahu ya. Jersinya warna oranye kalau bisa. Jangan. Ini masih ada satu episode lagi ya? Masih. Grup H ya? Grup H. Ya, oke. Oke. Kita akan lanjutkan terus. Jadi menarik lah kita di mana kita punya pandangan idola yang berbeda gitu. Ya, tapi inilah bagian daripada menikmati olahraga. Menang kalah biasa. Jangan biasakan kalah marah-marah ya. Setuju, Coach? Setuju. Ya, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Road to Qatar 66. Bye-bye.